Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada, kali ini kita akan belajar IPS materi potensi kemaritiman di Indonesia. Luas laut Indonesia mencapai 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam laut tersebut tersimpan kekayaan alam yang luar biasa besarnya. Yuk kita lihat kekayaan apa saja yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya laut. Yang pertama, perikanan. Ya, sejak dulu perikanan laut merupakan salah satu potensi sumber daya laut yang sejak dulu telah dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari 6,4 juta ton per tahun. Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Berdasarkan aturan internasional, jumlah tangkapan yang diperbolehkan adalah 80% dari potensi lestari tersebut. Di Indonesia, sebaran potensi ikan tidaklah merata. Bagian barat dengan kedalaman laut 75 meter, jenis ikan yang banyak ditemukan adalah ikan pelagis kecil. Sedangkan Indonesia bagian timur dengan rata-rata kedalaman laut mencapai 4.000 meter, banyak ditemukan ikan pelagis besar seperti cakalang dan tuna. Selain ikan di lautan, penduduk Indonesia juga banyak melakukan budidaya ikan di pesisir dengan menggunakan tambak. Jenis ikan yang dikembangkan yaitu bandeng dan udang. Yang kedua, hutan mangrove. Hutan mangrove adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Fungsi hutan mangrove ada dua. Yang pertama, secara ekologis berfungsi sebagai habitat binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak serta melindungi pantai dari abrasi. Sedangkan fungsi ekonomis, hutan mangrove dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya, kayu bakau dapat dijadikan sebagai bahan pembuat kertas dan arang. Sedangkan udang dan jenis ikan yang berkembang biak di hutan mangrove dapat dikonsumsi oleh penduduk. 3 adalah terumbu karang. Terumbu karang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan oleh koral. Jika ribuan koral membentuk koloni, koral-koral tersebut akan membentuk karang. Luas terumbu karang di Indonesia mencapai 284,3 ribu kilometer persegi. Terumbu karang banyak ditemukan di Indonesia karena Indonesia berada di daerah tropis dan suhu perairannya hangat. Terumbu karang dapat tumbuh dengan baik pada suhu perairan laut antara 21 sampai 29 derajat Celcius. Lalu apa saja fungsi terumbu karang? Fungsi terumbu karang adalah sebagai pelindung ekosistem pantai. Ia juga penghasil oksigen bagi biota laut, rumah bagi banyak jenis makhluk hidup laut, sumber obat-obatan, objek wisata, dan daerah penelitian. Nah, anak-anakku, demikianlah potensi kemaritiman di Indonesia. Masih banyak lagi potensi-potensi kemaritiman selain perikanan, mangrove, dan terumbu karang. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan sedikit pemahaman kepada kalian ya. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.